Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang objek linguistik bahasa, di mana pemateri pertama Siska, kedua Dea Safitri, ketiga Nur Ismi, keempat Rati Anjeli Arastri, kelima Siti Musdalifah, keenam Siti Nurjannah, ketujuh Muhammad Alba. Baiklah, berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bahasa sebagai objek kajian linguistik, parole merupakan objek konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Langue merupakan objek yang abstrak karena langue itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Sedangkan langage merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Masalah yang berkenaan dengan pengertian bahasa adalah bila mana suatu tuturan sebagai bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya, dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bangsa. Tuturan bisa disebut sebagai dua bahasa yang berbeda berdasarkan dua buah patokan, yaitu patokan linguistik dan patokan politik. Selanjutnya ada proses bahasa. Nah, menurut para ahli, ada 11 tahap dalam proses bahasa. Yang pertama itu membuat kode semantis, kedua membuat kode gramatikal, ketiga membuat kode fonologis, keempat perintah otak, kelima gerakan alat ucap, keenam bunyi berupa getaran, ketujuh perubahan getaran melalui telinga pendengar, ke-8 getaran diteruskan ke otak, ke-9 pemecahan kode fonologis, ke-10 pemecahan kode gramatikal, dan yang terakhir pemecahan kode semantis. Begitu bunyi dikeluarkan dari alat bicara seseorang, bunyi segera merambat ke telinga. Merambat ke telinga pendengar lalu diproses dengan cepat sehingga pendengar segera mereaksi terhadap segala sesuatu yang dikemukakan oleh si pembicara. Jadi, apa yang dikemukakan oleh pembicara merupakan stimulus bagi pendengar. Berdasarkan stimulus itu, pendengar membuat reaksi atau respon. Terima kasih. Sifat bahasa. Beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri antara lain ada beberapa bagian. 1. Bahasa adalah sebuah sistem. 2. Bahasa sebagai lambang. 3. Bahasa adalah bunyi. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer. 5. Bahasa itu bermakna. 6. Bahasa itu bersifat konversional. 7. Bahasa itu bersifat unik. 8. Bahasa itu bersifat universal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. 10. Bahasa itu bervariasi. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. 12. Bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Dan terakhir, bahasa. Adapun penggunaan bahasa, Himnes 1974, seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan depan unsur yang diakroninkan menjadi speaking, yakni pertama, setting and scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Kedua, partisipan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Ketiga, end, yaitu maksud dan hasil percakapan. Keempat, age sequence, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan. Kelima, key, hal yang menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Keenam, instrumen, yaitu hal yang menunjuk pada jalur percakapan. Ketujuh, norms, hal yang menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan. Keterakhir atau ke-8 yaitu genre, hal yang menunjuk pada ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan. Antara bentuk dan makna. Persoalan sekarang, apakah hubungan antara bentuk dan makna itu? Nah, persoalan ini sebenarnya dapat kita untangkan menjadi lambang, makna, dan acuan. Katakanlah misalnya hubungan antara kuda dan makna kuda. Seperti yang kita ketahui, bahwa kuda dapat bermakna sebagai hewan berkaki 4
berkuku ganjil, menyusui, dan dapat berlari dengan cepat. Pada zaman Aristoteles dan Plato telah dicari lambang dan acuannya. Satu kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa tidak ada hubungan antara lambang dan acuannya. Hubungan dianggap konvensional sudah merupakan hasil perjanjian bersama yang telah berlaku turun-temurun. Si bahasa. Pada umumnya, perbuatan bahasa dapat dibagi atas dua kegiatan. Yang pertama, berbicara, mendengar. Yang kedua, menulis, membaca. Selain daripada itu, dengan bahasa dapat kita mencatat apa yang telah terjadi dan kita dapat pula menyatakan apa yang akan terjadi. Pendek kata dengan bahasa, kita dapat mewariskan kebudayaan kita kepada orang setelah kita. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa bahasa berfungsi sebagai alat kebudayaan. Dewasa ini, dengan majunya teknologi, kita dapat menyimpan suara-suara yang telah kita ucapkan dalam pita-pita kaset, yang sewaktu-waktu dapat kita dengarkan kembali. Kita telah melihat orang dapat menggunakan bahasa meskipun mereka tidak berhadapan. Konteks bahasa dalam masyarakat yang terbuka artinya yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat. Hal yang sangat menonjol yang bisa terjadi dari adanya kotak bahasa ini adalah terjadinya atau terdapatnya yang disebut bilingualisme dan multilingualisme dengan berbagai macam kasusnya, seperti interferensi, integrasi, alide, dan campur kode. Orang yang menguasai satu bahasa disebut monolingual, unilingual, atau monoglot, dan yang menguasai dua bahasa disebut bilingual, sedangkan yang menguasai lebih dari dua bahasa disebut multilingual, plurilingual, atau polilingual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, proses bahasa berlangsung dengan cepat, sehingga dalam waktu singkat, manusia dapat berkomunikasi dengan cepat. Begitu bunyi dikeluarkan dari alat bicara seseorang, bunyi segera merambat ke telinga pendengar. Maka bunyi tadi diproses dengan cepat sehingga pendengar segera mereaksi terhadap segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Jadi, apa yang dikemukakan oleh pembicara merupakan stimulus bagi pendengar. Berdasarkan stimulus itu, pendengar membuat reaksi atau respon. Dengan bahasa kita dapat mencatat apa yang telah terjadi dan kita dapat pula mencatat apa yang akan terjadi. Pendek kata dengan bahasa, kita dapat mewariskan kebudayaan kita kepada orang setelah kita. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa bahasa berfungsi sebagai alat kebudayaan. Baiklah, itulah hasil studi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.